Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di luar kota Ironworld, puluhan ribu tentara berdiri dengan khidmat, dan aura dinginnya mematikan memenuhi udara di langit. Dan di depan ada seorang pria berdiri di udara. Dilihat dari penampilannya, itu adalah penguasa kota Ironworld. Untuk pertempuran yang menentukan hari ini, kami telah mengumpulkan 9 kota dan hampir 100.000 pasukan. Jadi semuanya tunjukkan keahlian khususmu dan kalahkan musuh yang menyerang. Teriak keras Tianmu bergema di udara. Lawan! Semua orang berteriak serempak. Wajah mereka memerah. Mereka ingin alam iblis hitam memahami bahwa penduduk Kabupaten Siling bukanlah sesuatu yang bisa mereka ganggu. Di kejauhan Cukuangsa melihat pemandangan yang begitu penuh gairah, dan darah di sekujur tubuhnya menunjukkan tanda-tanda mendidih. Saya tidak menyangka kompetisi seleksi Tiayun tahun ini akan diadakan dengan cara seperti ini. Mendengar ini, Qiu Qinger tersenyum tipis lalu berkata, dalam pertempuran yang menentukan hari ini, praktisi top tak terhitung jumlahnya akan muncul dari alam iblis hitam. Pada saat itu, kamu dapat mencoba yang terbaik untuk memburu lebih banyak titik pembunuhan poin iblis, yang akan sangat membantumu untuk memasuki halaman surgawi. Oh, mendengar kata-kata ini Cukuangsa terlihat bingung. Sejujurnya dia sangat ingin tahu tentang halaman bumi yang misterius. Karena dia merasa Tianyu tidak ada, tepatnya tidak ada di Gunung Siling. Saat kamu memasuki halaman surgawi, kamu akan mengetahui segalanya. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa hanya dengan membuat nama untuk dirimu sendiri di halaman bumi, kamu dapat berpartisipasi dan dalam pertempuran antara 4 kekuatan besar. Pertarungan antara 4 kekuatan besar, Cukuangsa tidak bisa menahan diri untuk tidak menghafalkan telapak tangannya erat-erat, dan sedikit cahaya muncul di matanya. Dia harus berpartisipasi dalam pertempuran ini. Ayo pergi, saat ini Tianmu berteriak dan melambai. Ya, tentara lapis hitam baja hitamnya tak terhitung jumlahnya berteriak serempak, berjalan menuju kejauhan dengan langkah yang mantap. Ayo pergi juga, melihat ini Qiu Qinger berkata dan memimpin dalam menaiki burung jiling. Cukuangsa dan Culier saling memandang lalu melompat. Setelah itu, Hui Wuchen dan siswa Akademi Bumi lainnya melompat di belakang makhluk roh terbang itu dan mengikutinya. Sepanjang jalan, semua orang tidak berhenti sama sekali, melewati area berbahaya dan bergegas menuju markas alam iblis hitam. Selama periode ini, tempat berkumpulnya orang-orang kuat dari alam iblis hitam yang mereka temui benar-benar kosong, tidak meninggalkan jejak apapun. Melihat ini, orang-orang kuat dari alam iblis hitam itu juga menerima perintah dan berkumpul menuju markasnya. Untuk sesaat, suasana menyedihkan sebelum perang menyelimuti hati setiap orang. Langit dan bumi menjadi gelap karenanya. Angin kencang tertiup, awan gelap menumpuk dan badai akan datang. Daratan besar di alam iblis hitam. Ini adalah daratan luas yang terletak di perbatasan alam iblis hitam. Melihat sekelilingnya, anehnya bumi tampak hitam dan kabut abu-abu memenuhi setiap sudut, membuat mereka yang memasuki tempat ini merasa sangat tertekan. Guntur menyambar dari langit, menyebarkan kabut menampakkan cahaya langka. Dan dalam jangkauan cahaya sebuah kota hitam seperti binatang buas yang merayap terletak jauh di dalam daratan. Memindai matanya samar-samar, dia bisa melihat sebuah plakat batu besar tempat di atas kota, dengan 3 karakter besar berdarah terukir di atasnya. Kota Iblis Hitam. Ini adalah markas alam Iblis Hitam, tempat berkumpulnya orang-orang kuat dari 9 klan besar. Akhirnya kita sampai di sini.
Tianmu memandang kota besar di depannya, ekspresinya penuh waspada. Pertempuran berikutnya akan sangat kejam, dan tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang akan dikuburkan di sini. Ini adalah kota iblis hitam. Cukuang Seng mendongak dan terkejut. Itu memang markas dari alam iblis hitam. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang merasa takut. Orang-orang dari 8 kota lainnya seharusnya ada di sini. Dia melihat ke arah lain. Meskipun kabut di depan matanya, dia masih bisa mendeteksi banyak aura kuat yang persepsi mentalnya yang kuat. Kota iblis hitam ini terdiri dari 9 kota tambahan dan 1 kota utama. Tujuan kami di kota Ironwood adalah untuk menghancurkan kota tambahan di barat daya. Ironwood menunjukkan satu tempat dan berkata dengan yang dalam kepada semua orang. Ya, puluhan ribu tentara lapis baja berteriak serempak menuju kota di barat daya. Setengah jam kemudian, "Hai, kamu berani sekali datang ke sini." Di atas tembok kota seorang lelaki tua berkata sambil tertawa sinis. Melihat wajahnya, dia ternyata adalah tetua dari klan Shan, Shan Hao. Mendengar ini Tianmu mencibir. Anji yang berduka masih memenuhi syarat untuk menggonggong di sini. Mencari kematian, Shan Hao sangat marah. Jelas memikirkan adegan pelarian yang memalukan hari itu. Kali ini, klan Shan kami akan membantai kalian semua dan membalas rasa malu. Dia menahan amarah di dalam hatinya dan mencibir. Ekspresi Tianmu terlintas, dan dia memiliki perasaan samar-samar bahwa ada orang kuat yang sangat menakutkan di kota cabang ini. Apakah itu kepala klan Shan? Katanya pada dirinya sendiri. Ekspresinya serius, jika demikian akan sangat sulit bagi mereka untuk menaklukkan kota ini. Saat dia bertanya-tanya, Kiu Kinger terbang keluar dari burung giok dan akhirnya muncul di langit 100 kaki jauhnya dari kota. San Motian mendengar matanya yang dingin menyapu ke arah kota, dan suara samar terdengar. San Motian mendengar 3 kata tersebut, Tianmu kaget. Bukankah ini nama tetua pertama klan Shan? Mungkinkah? Begitu idenya muncul aura yang sangat menakutkan menyapu kota. Hehehe, persepsi juru Qiu teratap tajam seperti biasanya. Tawanya terdengar, dan seorang lelaki tua berbaju hitam bergegas keluar kota dan berdiri tinggi di langit. Orang yang datang sangat kurus dan wajah muram dan cahaya dingin menyinari matanya. Yang paling menarik perhatian adalah tongkat kayu hitam di tangan lelaki tua itu. Setiap kali tongkat kayu menyentuh udara, dunia seakan bergetar. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Bahkan Zhang Zatian sedikit lebih rendah, kata Cukuang Seng dengan ekspresi serius. Mendengar ini, Culi Ersi sampai tersenyum dan sedikit berkata dengan ekspresi yang aneh. Jangan khawatir, metode Guru Qiu lebih dari apa yang dia gunakan saat itu. Wajah Cukuang Seng terkejut. Apakah kamu bertarung melawan Zhang Zitian hari itu? Ketika dia memikirkan hal itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk bibirnya secara diam-diam. Kekuatan Qiu Kinger terlalu menakutkan. Anda harus tahu bahwa usianya hanya setara dengan kakak perempuannya. Saya ingin tahu apakah tetua kedua dari klan Shan kita masih hidup. San Motian mengetukkan tongkat kayu di tangannya dan mengangkat kepalanya saat bertanya. Apakah menurutmu dia bisa bertahan jika jatuh ke tangan Akademi Siling Yuan kita? Kata Qiu Kinger dengan ekspresi acuh tak acuh. Itu dia. San Motian tampak tersenyum dan kemudian tatapan dingin tiba-tiba muncul di matanya. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain membiarkan kalian semua datang dan dimakamkan bersama, Hitian. Teriak dingin turun dan gelombang udara yang menakutkan menyapu dari tubuh Zomotian, menyebar dalam jarak beberapa ratus kaki. Jari setan! Zomotian berteriak keras dan ketika dia menunjuk, cahaya hitam pekat menyembur dari ujung jarinya. Kemanapun cahaya hitam lewat,
udara melonjak hebat, dan bahkan tanah hitam yang di bawah kota sedikit bergetar, seolah tidak mampu menahan penindasan yang mengerikan. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat jari hitam pekat di dalam bungkusan cahaya hitam. Jari-jarinya ditutupi dengan garis-garis yang tak terhitung jumlahnya, dan tetesan cairan yang kayak tinta terus-menerus menetes dari garis-garis ini. Botol roh giok. Wajah Kyuki ngerdingin dan dia melambaikan tangan gioknya dan cahaya putih terang menyapu. Dan botol roh seperti giok muncul dari langit. Saat berikutnya, botol keluar dan cairan kristal mengalir keluar darinya tumpah ke jari iblis hitam pekat. Serang kota, melihat pemandangan ini Tianmu melambaikan tangannya untuk memimpin orang-orang bergegas menuju kota. Serang, setelah puluhan ribu tentara lapis baja meraung serempak dan menyerbu ke arah tembok kota. Hentikan mereka! Zhang Hao berteriak dengan dingin. Dan banyak sekali sosok muncul di tembok kota membentuk pertahanan yang kuat. Saat berikutnya, dia saling memandang dan beberapa prajurit lainnya dan bergegas keluar kota menuju Tenmu dan yang lainnya. Serang! Teriakan marah datang dan semangat juang membumbung ke langit menutupi dunia ini. Tiba-tiba suara keras dan gemuruh menyebar ke seluruh langit merobek kabut tebal dalam jarak 1000 kaki. Ayo pergi ke sana. Cukuang Seng melambaikan tangannya, lalu terbang menuju bagian kota. Melihat hal tersebut, banyak siswa Akademi Bumi yang mengikuti dan menyerang ke bagian tembok kota. Cukuang Seng melambaikan lengan bajunya dan kekuatan spiritualnya tersapu, menjatuhkan lebih dari selusin orang kuat dari alam iblis hitam. Dia dan kakaknya turun dari burung giok dan mendarat langsung di tembok kota. Cukuang Seng melihat sekeliling. Saat ini puluhan orang mengelilingi mereka berdua. Berani sekali, terdengar cibiran dan seorang pria berpakaian hitam berjalan mendekat. Setengah langkah menuju alam 9 kuali, Cukuang Seng menyipitkan matanya. Dan tatapan dingin muncul di matanya. Putra dari tetua kedua klan Zhan Yun. Sebelum dia datang, dia telah mengumpulkan banyak informasi. Sehingga dia dapat mengenali identitas orang tersebut secara sekilas. Hei, apakah kamu yang bernama Cukuang Seng? Wajah Zhan Yun tampak galak dan ekspresi kemarahan terpancar di matanya. Ingin membalaskan dendam ayahmu? Cukuang Seng mengangkat sudut mulutnya saat mencibir. Aku akan mengulitmu dan menjengjalkan untuk mengorbankan roh ayahku di surga. Zhan Yun meraung dan aura pembunuhan yang dingin keluar dari tubuhnya. Saya serahkan sisanya kepada kakak. Cukuang Seng melihat sekeliling lalu berkata, tidak masalah. Culier mengangguk dan lambaian tangan cahaya biru es menyabu dan bergegas menuju lusinan orang yang berkumpul di sekitarnya. Setelah kedua belah pihak bersentuhan, pertempuran sengit pun terjadi. Setiap kali Culier melambaikan tangannya, seseorang memuntahkan darah dan terbang mundur. Jika kamu ingin membalas dendam Zhang Qitian, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Cukuang Seng menyeringai dan cahaya kaca terang muncul dari seluruh tubuhnya. Keluar dari sini, dia berteriak keras, dan tinjunya yang berkaca-kaca tiba-tiba terangkat langsung menuju ke arah Zhang Yun. Mencari kematian, Zhang Yun meraung keras menampar telapak tangannya dengan mata merah. Tinju dan telapak tangannya terhubung dan kekuatan kekerasan membumbung ke langit, menghancurkan setiap sudut tembok kota. Saat berikutnya, mereka berdua saling memandang dan niat membunuh muncul di matanya. Dua orang yang baru saja saling berhadapan, sekali lagi saling memberikan dampak yang keras. Penggerakan kedua belah pihak kejam. Jika salah satu pihak tidak hati-hati, mereka akan terkena pukulan yang keras. Jari-jari kaca menunjuk dan bertabrakan dengan tangan besi hitam Zhan Yun. Dalam sekejap, gelombang kejut kekuatan dahsyat mengamuk dan tetesan darah merah cerah menetes dari ujung jari Cukuang Seng. Zhan Yun dengan marah meninju lagi dan mundur dan terus-menerus. Dia melihat ke bawah ke lubang berdarah seukuran ibu jari di tinjunya. Dan dia terlihat murung.
Jari-jari kaca dia benar-benar menghancurkan pertahanannya menjadi berkeping-keping. Aku benar-benar meremehkanmu. Yan Yun mengangkat kepalanya menatap Cukuangse dengan ekspresi muram. Kecuali kamu bisa menggunakan metode yang melukai ayahku dengan parah saat itu, kamu tidak punya pilihan selain mati di sini. Telapak awan hitam. Dia berteriak dengan ekspresi garang dan memukul telapak tangannya dengan keras. Cahaya hitam menderu, masuk dan berubah menjadi awan hitam, membawa aura yang sangat dingin bergegas ke depan. Perisai berlapis kaca, teriak Cukuangse dengan suara rendah. Saat tangannya berubah, sinar cahaya kaca mengembun dan berubah menjadi perisai kristal di depannya. Di atas perisai kristal ada 3 roda kaca matahari yang berputar perlahan, dan perasaan berat yang tak bisa dihancurkan menyelimutinya. Saat berikutnya awan hitam menderu, masuk membawa bayangan besar yang menghantam perisai kristal. Aura dingin mengalir keluar menimbulkan bekas yang dalam pada perisai kaca. Namun, pemandangan seperti itu, meski terlihat agak mengejutkan, namun setiap kali cahaya glasir berwarna padam, bekas yang dalam dengan cepat diperbaiki. Hancurkan untukku. Wajah Yan Yun galak, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah menyemprotnya ke awan hitam. Dalam sekejap, awan hitam segera berubah menjadi merah. Menghadapi serangan gila seperti ini, bahkan kekuatan perisai kaca tidak dapat menghentikan sepenuhnya. Setelah beberapa napas retakan kecil muncul di perisai, awan darah menyerang lagi menghancurkan pelindung kaca yang mulai retak menjadi ketiadaan. Mati! Mata Yan Yun memerah. Dia menatap Cukuangse dengan wajah berubah dan berteriak dengan keras. Menanggapi hal ini, wajah Cukuangse tampak tenang. Mobil gelapnya memantulkan awan darah yang bersiul, dan cahaya kemasan yang aneh tiba-tiba melintas di matanya. Suara Buddha Agung. Saat berikutnya, cahaya kemasan tiba-tiba muncul di atas kepalanya, berubah menjadi Buddha emas yang besar. Pada saat yang sama, suara Buddha yang agung bergema di seluruh langit. Ekspresi Yan Yun berubah. Sejauh yang dia tahu, kekalahan ayahnya terkait dengan keterampilan spiritual ini. Begitu dia memikirkan hal ini, dia tidak berani mengabaikannya. Dan buru-buru mengingat awan darah menutupi tubuhnya dan membentuk lapisan pertahanan darah. Suara Buddha emas menyapu dengan terus-menerus memborbardir awan darah, memicu seremburan cahaya darah yang dahsyat. Namun, pada akhirnya awan darah menghalangi suara sang Buddha, sehingga tidak mengalami kerusakan yang serius. Kamu pasti telah menghabiskan seluruh kemampuanmu, kan? Yan Yun tersenyum serius, menatap Cukuangse dengan sepasang mata yang sangat dingin, lalu berkata dengan niat membunuh yang kuat. Terima kasih.